Di tengah hamparan padang pasir yang luas, berdirilah sebuah kerajaan megah yang istananya berlapis marmer putih dan emas. Menaranya menjulang, kubahnya berkilau di bawah matahari, dan pintu gerbangnya dijaga prajurit-prajurit bersenjata tombak panjang. Namun, meski tampak megah dari luar, istana itu sedang diliputi kebosanan yang amat dalam. Raja Kerajaan Padang Pasir, seorang penguasa yang terkenal keras kepala, cerdas, tetapi sering merasa paling pintar sedunia, duduk termenung di singgasananya. Ia menguap, mengusap janggutnya, lalu menghela napas panjang. Gumamnya, kerajaan ini terlalu damai. Tak ada perang, tak ada pemberontakan, tak ada masalah besar. Hidupku membosankan. Para menteri saling pandang. Tak seorang pun berani berbicara. Mereka tahu, jika raja bosan, maka seseorang pasti akan jadi korban hiburannya. Dan seperti biasa, nama itu muncul di benak raja. Abu Nawas, seorang pria sederhana, berjubah lusuh, sering dianggap pemalas, pengangguran, dan pembuat onar. Namun di balik semua itu, ia adalah manusia paling cerdik yang pernah ada di kerajaan ini. Raja menyeringai. Panggil Abu Nawas ke istana, perintahnya. Para menteri langsung pucat. Di sebuah sudut kota, Abu Nawas sedang duduk santai di bawah pohon kurma. Ia menyesap teh panas, memandang langit, dan berbicara sendiri. Hidup ini indah kalau tidak dipanggil raja, katanya sambil tersenyum. Tiba-tiba, Abu Nawas. Suara teriakan prajurit memecah ketenangan. Abu Nawas terbatuk. Tehnya hampir tumpah. Mulutku sial, gumamnya. Para prajurit datang dengan wajah serius. Raja memanggilmu ke istana. Sekarang juga. Abu Nawas menghela napas panjang, lalu berdiri. Baiklah, kalau aku tidak kembali, kuburkan saja sandal ini, katanya sambil menunjuk sandalnya. Para prajurit saling pandang. Bingung di istana, raja menatap Abu Nawas dengan senyum licik. Abu Nawas, kata raja, aku punya tugas penting untukmu. Abu Nawas menunduk sopan. Hamba siap, tuanku. Selama tugas itu masih berada di bumi, bukan di langit. Raja tertawa kecil. Justru, tugas ini ada di udara. Abu Nawas mengangkat alis. Raja melanjutkan, aku ingin kau menghitung asap. Seluruh aula istana mendadak sunyi. Para menteri menahan napas. Para prajurit saling melirik. Beberapa hampir tertawa tapi menahannya mati-matian. Abu Nawas diam. Ia menatap raja. Lalu menatap langit-langit istana. Lalu menatap telapak tangannya sendiri. Tuanku, katanya pelan, asap yang mana? Raja tersenyum puas. Asap apa saja. Asap dapur, asap kayu bakar, asap obor. Hitung semuanya. Abu Nawas tersenyum kecil. Baik, tuanku. Tapi izinkan hamba bertanya. Tanya apa? Kata raja. Apakah tuanku ingin jumlah asap yang sudah pergi, atau yang belum datang? Beberapa menteri tersedak. Raja mengernyit. Itu tidak penting. Yang penting kau hitung. Abu Nawas mengangguk-angguk seperti orang bodoh. Baiklah, tuanku. Tapi untuk menghitung asap, hamba butuh alat. Alat apa? Tanya raja. Peti kosong. Raja mengangguk. Bawa peti kosong. Peti besar dibawa ke hadapan Abu Nawas. Ia membuka peti itu, lalu menutupnya kembali. Sudah. Raja terkejut. Sudah apa? Sudah saya masukkan asap ke dalam peti. Aula istana meledak oleh tawa yang tertahan. Raja memukul sandaran kursinya. Jangan main-main. Aku serius. Abu Nawas memasang wajah polos. Hamba juga serius, tuanku.
Bukankah asap tidak terlihat? Maka peti kosong ini sudah penuh oleh asap. Raja terdiam sejenak. Baik, katanya. Kalau begitu, hitung isinya. Abu Nawas mengangguk mantap. Hamba butuh waktu. Berapa lama? Tanya raja. Seumur hidup. Raja marah tapi penasaran. Aku beri kau waktu 7 hari, katanya. Abu Nawas menunduk. Hamba terima. Selama 7 hari, Abu Nawas mondar-mandir di istana dengan membawa kertas kosong, timbangan tanpa beban, tali panjang, gelas kosong. Para menteri bingung. Apa yang kau lakukan? Tanya seorang menteri. Abu Nawas menjawab, mengukur sesuatu yang tidak ada. Kabar ini menyebar ke seluruh kota. Rakyat tertawa. Pedagang menjadikan kisah ini bahan lelucon. Anak-anak bermain sambil berteriak, asapku hilang. Pada hari ke-7, Abu Nawas dipanggil ke aula. Sudah kau hitung? Tanya raja dengan nada tajam. Abu Nawas mengangguk. Sudah, tuanku. Berapa jumlahnya? Tanya raja. Abu Nawas menarik napas. Jumlah asap di kerajaan ini sama dengan jumlah pikiran yang sia-sia. Aula kembali sunyi. Raja menyipitkan mata. Maksudmu? Abu Nawas berkata tenang. Jika tuanku memerintahkan menghitung sesuatu yang tak bisa dihitung, maka hasilnya hanya akan membuang waktu, tenaga, dan akal. Raja berdiri. Jadi kau mengejekku? Abu Nawas tersenyum lembut. Hamba tidak mengejek. Hamba sedang menghitung. Abu Nawas melanjutkan. Tuanku adalah raja yang bijaksana. Tapi jika kebijaksanaan dipakai untuk hal sia-sia, maka istana hanya akan dipenuhi asap, ramai, tapi tak bisa digenggam. Para menteri mengangguk perlahan. Raja terdiam lama. Wajahnya merah. Tangannya gemetar. Lalu, ia tertawa. Tertawa keras. Abu Nawas, katanya, kau memang gila, tapi masuk akal. Raja kembali duduk. Apa pelajaran dari semua ini? Tanya raja. Abu Nawas menjawab. Ilmu bukan untuk menyulitkan orang. Kekuasaan bukan untuk menguji kesabaran. Dan kecerdasan bukan untuk menjerat, melainkan untuk memudahkan dan membimbing. Raja mengangguk. Mulai hari ini, katanya, aku berjanji tak akan memberi tugas yang tak masuk akal. Abu Nawas tersenyum. Kalau begitu, hamba juga berjanji tidak akan menghitung asap lagi. Raja mengira perkara asap telah selesai. Ia salah besar. Beberapa hari setelah kejadian itu, para menteri berkumpul diam-diam di ruang pertemuan kecil. Wajah mereka gelisah. Bukan karena takut kepada raja, melainkan karena takut raja kembali bosan. Jika raja bosan lagi, kata Menteri Keuangan, kita pasti yang jadi korban. Menteri Pertahanan mengangguk. Kita butuh masalah, tapi bukan masalah sungguhan. Dan seperti biasa, nama itu kembali muncul. Abu Nawas, ucap mereka serempak. Maka disusunlah rencana licik. Menggunakan Abu Nawas untuk menenangkan raja, tapi sekaligus menjebaknya. Keesokan harinya, raja menerima laporan. Tuanku, kata Perdana Menteri, rakyat mulai memperbincangkan asap. Raja mengangkat alis. Asap apa lagi? Asap kebijakan, tuanku. Raja tersedak air minumnya. Maksudmu? Perdana Menteri menunduk. Mereka berkata, keputusan istana terlalu berasap, banyak terlihat, sedikit bisa disentuh. Raja membanting gelas. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan wajah santai. Tuanku memanggil hamba, katanya. Raja menatapnya tajam. Sejak kau menghitung asap, seluruh kerajaan jadi bicara asap. Apa yang kau lakukan? Abu Nawas menggaruk kepala.
Hamba hanya menjalankan perintah, tuanku. Asap memang suka menyebar. Raja berdiri, mondar-mandir. Sekarang mereka bilang keputusan istana berasap. Tidak jelas. Abu Nawas mengangguk penuh pengertian. Itu wajar, tuanku. Apa yang wajar? Teriak raja. Abu Nawas menjawab tenang. Jika dapur terus menyalakan api tanpa memperhatikan masakan, asapnya pasti kemana-mana. Seluruh menteri membeku. Raja berhenti berjalan. Kau menyindirku lagi. Abu Nawas tersenyum tipis. Hamba hanya menjelaskan sifat asap. Raja mengepalkan tangan. Baik. Kalau kau pintar, sekarang aku beri tugas baru. Abu Nawas menunduk. Hamba mendengar. Aku perintahkan kau menangkap asap dan menyerahkannya kepadaku. Beberapa menteri langsung menutup wajah. Seorang prajurit hampir pingsan. Abu Nawas terdiam lama. Lalu ia berkata pelan, "Tuanku, apakah asap itu hidup?" Raja membentak, "Tidak." "Apakah asap itu mati?" tanya Abu Nawas lagi. "Juga tidak." Abu Nawas mengangguk. "Kalau begitu, tuanku baru saja memerintahkan hamba menangkap sesuatu yang tidak hidup dan tidak mati." Raja tersenyum puas. "Betul. Itulah tantangannya." Abu Nawas meminta izin mengumpulkan rakyat di alun-alun. Raja setuju. Ia ingin mempermalukan Abu Nawas di depan umum. Hari itu, alun-alun penuh sesat. Rakyat penasaran. Katanya Abu Nawas mau menangkap asap. Bagaimana caranya? Mungkin pakai jaring jin. Abu Nawas berdiri di tengah alun-alun, membawa kantong kain berlubang-lubang. Raja tertawa keras. "Itu kantongmu." Abu Nawas mengangguk. "Hamba sengaja membuatnya berlubang." "Bodoh," ejek raja. Abu Nawas lalu mendekati dapur umum yang sedang mengepul. Ia membuka kantong itu lebar-lebar, lalu menutupnya kembali. "Selesai," katanya. Raja melotot. "Apa itu?" "Asap," jawab Abu Nawas. "Mana?" Abu Nawas membuka kantong. "Kosong." Raja tertawa terbahak-bahak. "Kau mempermalukan dirimu sendiri." Abu Nawas tersenyum dan berkata lantang agar seluruh rakyat mendengar. "Tuanku, bukankah tuanku sendiri yang berkata asap tidak bisa ditangkap? Maka inilah bukti bahwa perintah tuanku telah dilaksanakan dengan sempurna." Rakyat terdiam, lalu tertawa, lalu bertepuk tangan. Raja merasa kepalanya berdenyut. "Kenapa setiap aku ingin menjebatmu, aku sendiri yang terjebak?" gumamnya. Ia duduk lemas di singgasananya. "Abu Nawas," katanya lirih, "apakah aku bodoh?" Abu Nawas terkejut. "Hamba tidak berani berkata demikian, tuanku." "Lalu mengapa aku selalu kalah?" Abu Nawas menjawab lembut. "Karena tuanku selalu ingin menang dengan cara yang salah." Raja menutup wajahnya dengan kedua tangan. Abu Nawas melanjutkan. "Raja yang besar bukan yang paling pintar membuat jebakan, melainkan yang paling bijak menghindari jebakan egonya sendiri." Aula istana hening. Raja membuka matanya. "Lalu apa yang harus kulakukan?" Abu Nawas tersenyum. "Berhentilah menguji orang dengan perkara yang tuanku sendiri tidak bisa menjawab." Raja mengangguk perlahan. Hari itu, Raja mengeluarkan titah. "Mulai sekarang, tidak ada lagi perintah yang bertujuan mempermalukan atau menguji kecerdikan rakyat. Setiap tugas harus membawa manfaat nyata." Rakyat bersorak. Abu Nawas membungkuk. "Hamba hanya asap kecil, tuanku. Tapi jika api kebijaksanaan padam, asaplah yang pertama kali memberi tanda." Raja tersenyum pahit. "Kau benar-benar membuatku kehabisan akal, Abu Nawas." Ia bukan orang bodoh. Justru terlalu pintar,
namun kepintarannya dipakai untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Sejak peristiwa asap, ia merasa kedudukannya terancam. Rakyat mulai memuji Abu Nawas, dan raja mulai mendengarkan nasihat si lelaki berjubah lusuh itu. Kalun tidak suka jika Abu Nawas terus dibiarkan, gumamnya di ruang kerjanya, maka kami para pejabat akan terlihat bodoh. Ia pun menyusun rencana, bukan dengan pedang, bukan dengan racun, melainkan dengan laporan. Suatu pagi, raja menerima setumpuk gulungan kertas. Ini laporan dari daerah pinggiran, tuanku, kata Kalun sambil menunduk. Banyak asap masalah di sana. Raja mengerutkan kening. Asap lagi. Kalun mengangguk cepat. Ya, tuanku. Asap kelaparan, asap kemiskinan, asap keresahan rakyat. Raja membaca laporan itu. Panjang, sangat panjang, penuh kata-kata rumit. Namun anehnya, tidak ada satupun solusi yang jelas. Siapa yang harus menangani ini? Tanya raja. Kalun tersenyum tipis. Abu Nawas, tuanku, bukankah beliau ahli asap? Para menteri lain terdiam. Raja berpikir sejenak, lalu mengangguk. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas menerima laporan itu. Ia tidak langsung membaca. Ia mencium kertasnya. Semua orang terkejut. Kenapa kau mencium laporan? Tanya raja. Abu Nawas menjawab santai. Hamba ingin tahu, ini asap dari api apa? Raja mengernyit. Dan Abu Nawas tersenyum. Ini bukan asap dapur rakyat, tuanku. Ini asap dapur pejabat. Wazir Kalun tersentak. Apa maksudmu? Bentaknya. Abu Nawas membuka gulungan itu dan berkata lantang. Laporan panjang, tapi tanpa angka jelas. Banyak keluhan, tapi tak satu pun nama pelaku. Banyak penderitaan, tapi tak satu pun pejabat yang bertanggung jawab. Ia menatap raja. Ini seperti asap tebal, menutup pandangan, tapi tidak menunjukkan api. Raja berdiri. Abu Nawas, apa yang harus kulakukan? Abu Nawas menunduk hormat. Izinkan hamba melakukan satu hal sederhana, tuanku. Apa itu? Meminta laporan tanpa asap. Raja menoleh ke Kalun. Bagaimana maksudnya? Abu Nawas menjelaskan. Suruh setiap pejabat menulis laporan 1 halaman saja. Isinya hanya 3 hal. Masalah, penyebab, solusi yang sudah dilakukan dengan bukti. Raja mengangguk mantap. Laksanakan. Wajah Kalun memucat. 3 hari kemudian, laporan dikumpulkan. Sebagian pejabat mampu menulis dengan jelas. Sebagian gemetar. Sebagian tidak menyerahkan apapun. Kalun termasuk yang terakhir. Raja memanggilnya. Di mana laporanmu? Kalun berkeringat. Tuanku, masalahnya kompleks. Abu Nawas menyela dengan lembut. Jika terlalu kompleks untuk ditulis 1 halaman, mungkin karena belum pernah diselesaikan. Aula istana hening. Raja menatap Kalun tajam. Kalun, kata raja pelan tapi dingin, selama ini kau memberiku asap. Kalun jatuh berlutut. Tuanku, hamba hanya ingin terlihat bekerja. Abu Nawas mengangguk pelan. Itulah masalahnya, tuanku. Terlalu banyak orang ingin terlihat, terlalu sedikit yang ingin bermanfaat. Raja menghela napas panjang. Hari itu juga, raja mengumumkan keputusan besar. Laporan tanpa solusi dianggap tidak sah. Jabatan diukur dari hasil, bukan kata. Siapapun yang menutupi masalah dengan asap bahasa akan dicopot. Rakyat bersorak. Kalun dicopot dari jabatannya. Ia berjalan keluar istana dengan kepala tertunduk, tanpa asap, tanpa api. Malam itu, raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Abu Nawas, katanya lirih,
Hari ini aku belajar sesuatu yang berat. Apa itu, tuanku? Tanya Abu Nawas. Mahkota ini berat bukan karena emasnya, tapi karena keputusan yang harus jujur. Abu Nawas tersenyum. Itulah sebabnya hanya orang yang berani melihat api yang layak memimpin.